Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Jaki Ramadhani, kemudian ada Mustaqim, ada Niswatul Hasanah, ada Nur Halisa Rahmi, ada Nurrian Sagani, dan kemudian ada Rabiatul Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem berkas. Dan kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar, atribut pada berkas, operasi pada berkas, jenis berkas, struktur berkas, metode akses, operasi pada direktori, tipe akses pada berkas, dan yang terakhir organisasi sistem berkas. Baiklah, yang pertama saya persilahkan kepada Nur Halisa Rahmi untuk menjelaskan tentang konsep dasar dan atribut pada berkas. Yang pertama, konsep dasar. Komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Sistem operasi mengabstraksi properti fisik dari media penyimpanannya dan mendefinisikan unit penyimpanan logis, yaitu berkas. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks atau lainnya. Secara umum, berkas adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan pengguna. Contoh struktur berkas diantaranya file text, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Yang kedua, source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Yang ketiga, object file merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Yang terakhir ada executable file, adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Yang selanjutnya, atribut pada berkas. Terdiri dari yang pertama, nama. Merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Yang kedua, tipe. Dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang ketiga, ada lokasi. Merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Yang selanjutnya ada ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Yang selanjutnya ada proteksi, adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Yang terakhir ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuat berkas. Yang kedua, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas dan penggunaan terakhir berkas. Baiklah, kemudian saya persilahkan kepada Mustaqim untuk menjelaskan tentang operasi pada berkas dan juga jenis berkas. Ya, di sini saya Mustaqim ingin menjelaskan tentang operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Sistem operasi menyediakan sistem CALC atau membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Operasi dasar pada berkas. 1. Membuat sebuah berkas. Ada dua cara dalam membuat berkas. Pertama, tempat baru di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kedua,
Sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Kedua, menulis pada sebuah berkas menggunakan sistem CAL beserta nama berkas yang akan ditulisi dan informasi apa yang akan ditulis pada berkas. Ketika diberi nama berkas, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi berkas. Sistem juga harus menyimpan penuju tulis pada berkas di mana penulisan berikut akan ditempatkan. Penunjuk tulisan harus diperbaharui setiap terjadi penulisan pada berkas. Selanjutnya, 3. Membaca sebuah berkas. Untuk dapat membaca berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas dan blok memori mana berkas berikutnya diletakkan. Sama seperti menulis. Direktori mencari berkas yang akan dibaca dan sistem menyimpan penunjuk baca pada berkas di mana pembacaan berikutnya akan terjadi. Ketika membaca dimulai, penunjuk baca harus diperbarui. Sehingga secara umum, suatu berkas ketika sedang dibaca atau ditulis, kebanyakan sistem hanya mempunyai satu petunjuk. Baca dan tulis menggunakan penunjuk yang sama. Hal ini menghemat tempat dan mengurangi kompleksitas sistem. 4. Menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menempatkan berkas tidak perlu melihat proses I atau O. Operasi sering disebut pencarian berkas. Selanjutnya yang kelima, menghapus sebuah berkas. Untuk menghapus berkas, kita perlu mencari berkas tersebut dalam direktori. Setelah ditemukan, kita membebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut, sehingga dapat digunakan oleh berkas lain dan menghapus tempat di direktori. Selanjutnya, keenam, mendedekkan berkas. Ada suatu keadaan di mana penggunaan mengingatkan atribut dari berkas tetap sama, tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut atau tetap sama, tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa penggunaan untuk menghapus berkas dan membuatnya lagi. Selanjutnya, pembukaan berkas. Pertama, atau yang ke-1, penunjuk berkas. Pada sistem yang tidak mengikutkan batas berkas sebagai bagian dari sistem call baca dan tulis, sistem tersebut harus mengikuti posisi di mana terakhir proses baca dan tulis sebagai penunjuk. Penunjuk ini unik untuk setiap operasi pada berkas, maka dari itu harus disimpan terpisah dari atribut berkas yang ada pada disk. Nomor kedua, penghitung berkas yang terbuka. Setelah berkas ditutup, sistem harus mengosongkan kembali tabel berkas yang dibuka yang digunakan oleh berkas tadi. Atau tempat tabel akan habis, karena mungkin ada beberapa proses yang membuka berkas secara bersamaan dan sistem harus menunggu sampai berkas tersebut ditutup sebelum mengosongkan tempat di tabel. Penghitung ini mencatat banyaknya berkas yang telah dibuka dan ditutup, dan menjadi 0 ketika terakhir membaca berkas menutup berkas tersebut, barulah sistem dapat mengosongkan tempat di tabel. Selanjutnya, ketiga, lokasi berkas pada disk. Kebanyakan operasi pada berkas memerlukan sistem untuk mengubah data yang ada pada berkas. Informasi mengenai lokasi berkas pada disk disimpan di memori agar menghindari banyak pembacaan pada disk untuk setiap operasi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu jenis berkas.
Teknik yang umum digunakan dalam implementasi jenis berkas adalah menambahkan jenis berkas dalam nama berkas. Nama dibagi dua. Nah, nama dan akhiran ekstensi. Biasanya dipisahkan dengan karakter titik. Sistem menggunakan akhiran tersebut untuk mengindikasikan jenis berkas dan jenis operasi dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sebagai contoh, hanya berkas yang terakhir seperti bat, exe atau com yang bisa dijalankan atau dieksekusi. Program aplikasi juga menggunakan akhiran tersebut untuk mengenal berkas yang dapat dioperasikannya. Akhir ini dapat ditimpa atau diganti jika diperbolehkan oleh sistem operasi. Beberapa sistem operasi menyertakan dukungan terhadap akhiran, tetapi beberapa menyerahkan kepada aplikasi untuk mengatur akhiran berkas yang digunakan, sehingga jenis dari berkas dapat menjadi petunjuk aplikasi apa yang dapat mengoperasikannya. Sistem Unix tidak dapat menyediakan dukungan untuk akhiran berkas karena menggunakan angka ajaib yang disimpan di depan berkas untuk mengenali jenis berkas. Tidak semua berkas memiliki angka ini. Jadi sistem tidak bisa bergantung pada informasi ini. Tetapi Unix memperbolehkan akhiran berkas, tetapi hal ini tidak dipaksakan atau tergantung sistem operasi. Nah, kebanyakan hanya untuk membantu penggunaan mengenali jenis isi dari suatu berkas. Nah, ini jenis berkas, akhiran dan fungsinya. Executable, akhiran, combat bin. Fungsi, program yang siap dijalankan. Jenis berkas objek, akhiran, OBJ, O. Fungsinya, bahasa mesin, kode terkompilasi. Jenis berkas kode asal atau source kode, yaitu akhirannya C, CCC, PAS, JAV, JP, JA, VA atau Java, ASM, A. Fungsi kode asal dari berbagai bahasa. Selanjutnya jenis berkas batch, akhirannya bat dan SH. Fungsinya perintah pada sel. Selanjutnya jenis berkas teks, akhirannya TXT, TXT, dan doc atau DOC. Yaitu fungsinya data teks atau data teks dan dokumen. Selanjutnya jenis berkas pengolahan kata. Akhirannya WPD, TEX, dan doc atau DOC. Format fungsinya format jenis mengolah data. Nah, selanjutnya itu jenis berkas library. Akhirannya dilambangkan lib atau dan A atau DLL. Fungsinya yaitu library untuk rutin program. Nah, selanjutnya kita ke jenis berkas print gambar. Akhiran PS, DVI, GIF. Fungsinya format ASCII atau biner untuk dicetak. Nah, selanjutnya yang terakhir, arsip. Jenis berkas terakhir yaitu arsip. Akhirannya arc, terus setelah itu zip, setelah itu tar. Fungsinya yaitu beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas. Terkadang dimanfaatkan untuk penyimpanan. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang struktur berkas dan juga metode akses. Struktur berkas
Kita dapat menggunakan jenis berkas untuk mengidentifikasi struktur dalam dari berkas. Berkas berupa source dan objek memiliki struktur yang cocok dengan harapan program yang membaca berkas tersebut. Suatu berkas harus memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi. Kita juga dapat menggunakan jenis berkas untuk mengidentifikasi struktur dalam dari berkas. Berkas berupa source dan objek memiliki struktur yang cocok dengan harapan program yang membaca berkas tersebut. Suatu berkas harus memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi. Sebagai contoh, sistem operasi menginginkan suatu berkas yang dapat dieksekusi memiliki struktur tertentu agar dapat diketahui di mana berkas tersebut akan ditempatkan di memori dan di mana letak instruksi pertama berkas tersebut. Beberapa sistem operasi mengembangkan ide ini sehingga mendukung beberapa struktur berkas dengan beberapa operasi khusus untuk memanipulasi berkas dengan struktur tersebut. Kelemahan memiliki dukungan terhadap beberapa struktur berkas adalah ukuran dari sistem operasi dapat menjadi besar. Beberapa sistem operasi menerapkan dan mendukung struktur berkas sedikit struktur berkas. Pendekatan ini digunakan pada MS-DOS dan UNIX. UNIX menganggap setiap berkas sebagai urutan 8 bit byte. Tidak ada interpretasi sistem operasi terhadap dari bit-bit ini. Skema tersebut menawarkan fleksibilitas tinggi tetapi dengan dukungan yang terbatas. Setiap aplikasi harus menambahkan sendiri kode untuk menerjemahkan berkas masukan ke dalam struktur yang sesuai. Walau bagaimanapun juga, sebuah sistem operasi harus memiliki minimal satu struktur berkas, yaitu untuk berkas yang dapat dieksekusi, sehingga sistem dapat memuat berkas dalam memori dan menjalankannya. Sangat berguna bagi sistem operasi untuk mendukung struktur berkas yang sering digunakan karena akan menghemat pekerjaan pemrograman. Terlalu sedikit struktur berkas yang didukung akan mempersulit pembuatan program. Terlalu banyak akan membuat sistem operasi terlalu besar dan pemrogram akan bingung. Kemudian metode akses. Metode akses terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama adalah sequential access, merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi I'(U). Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device access, urut maupun acak. Yang kedua ada direct access, merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order, tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar, biasanya database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. Penggunaan nomor blok relatif bagi sistem operasi adalah untuk memutuskan lokasi berkas diletakkan dan membantu mencegah penggunaan dari pengaksesan suatu bagian sistem berkas yang bukan bagian pengguna tersebut. Kemudian saya persilakan kepada Rabiatul Aulia untuk menjelaskan tentang operasi pada direktori. Saya Rabiatul Aulia akan menjelaskan operasi pada direktori. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah 1. Mencari berkas. Kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori, karena berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dengan mengindikasikan keterkaitan antara setiap berkas-berkas tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menemukan seluruh berkas yang nama-nama berkas membentuk pola khusus. 2. Membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. 3.
menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. 4. Menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. 5. Mengganti nama berkas. Karena nama berkas mempresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat merubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas dalam direktori. 6. Melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. 7. Update direktori. Karena sebagian atribut dari berkas disimpan dalam direktori, maka perubahan yang terjadi terhadap suatu berkas akan berpengaruh terhadap atribut dari berkas yang bersangkutan pada direktori tersebut. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nur Rian Syahgani untuk menjelaskan tentang tipe akses pada berkas. 8. Tipe akses pada berkas. Salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksudkan dari kita sebagai operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission ataupun not permitted operation. Tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Di bawah ini adalah beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. 1. Read, artinya membaca dari berkas. 2. Write, artinya menulis berkas. 3. Execute, artinya meload berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. 4. Append, menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. 5. Delete, artinya menghapus berkas. 6. List, artinya mendaftarkan properti dari sebuah berkas. 7. Rename, artinya mengganti nama sebuah berkas. 8. Copy, artinya menduplikasikan sebuah berkas. Dan yang terakhir 9. Edit, atau mengedit sebuah berkas. Baiklah, untuk yang terakhir saya persilahkan kepada Niswatul Hasanah untuk menjelaskan tentang organisasi sistem berkas. 9. Organisasi sistem berkas. DIX menyediakan sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas dikelola. Untuk meningkatkan efisiensi I_O, pengiriman data antara memori dan disk dilakukan dalam setiap blok. Setiap blok merupakan satu atau lebih sektor. Setiap disk memiliki ukuran yang berbeda-beda, biasanya berukuran 512 bytes. Disk memiliki dua karakteristik penting yang menjadikan disk sebagai media yang tepat untuk menyimpan berbagai macam berkas, yaitu: 1. Disk tersebut dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. 2. Dapat diakses langsung ke setiap blok disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap berkas baik secara berurut maupun tidak berurut, dan berpindah dari satu berkas ke berkas yang lain dengan hanya mengangkat
head disk dan menunggu disk berputar. Baiklah, saya persilahkan kepada Halisa untuk melanjutkan penjelasan mengenai organisasi sistem berkas. Yang selanjutnya, organisasi sistem berkas. Sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah. Terdapat dua masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. Masalah pertama adalah definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya, operasi ke berkas, dan struktur direktori dalam mengorganisasikan berkas-berkas. Masalah kedua adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logikal sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Pada dasarnya, sistem berkas tersusun atas beberapa tingkat, yaitu dari yang terendah. Yang pertama, I atau O control terdiri atas driver, device, dan interrupt handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Yang kedua, basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. Yang ketiga, file organization modul, informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. Yang terakhir, logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Mounting sistem berkas. Seperti halnya sebuah berkas yang harus dibuka terlebih dahulu sebelum digunakan, sistem berkas harus dimount terlebih dahulu sebelum sistem berkas tersebut siap untuk memproses dalam sistem. Sistem operasi diberikan sebuah alamat mounting atau mount point yang berisi nama device yang bersangkutan dan lokasi dari device tersebut. Sekian presentasi dari kami mengenai sistem berkas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, dan juga semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.